The best version dari tentara adalah ada aroma tentang kehormatan dan kemuliaan. Dan itu lahir dari cinta dan pengabdian. Kekuatan dasar dari pasukan adalah mengenal nama Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Karena itu dari lagu tentara kita terus berteriak Jehovah Sebaot. Apa arti dari mengenal nama Tuhan dan memanggil nama Tuhan? Ada 3 hal yang akan terjadi secara otomatis pada waktu kita memanggil nama Tuhan. Sebab kita tidak akan memanggil nama Tuhan jika kita tidak mengenalnya. Jika kita tidak berjalan dengannya. Dan jika dia tidak mewahyukan dirinya dan sekaligus memperkenalkan namanya kepada kita, maka kita tidak bisa memanggil namanya. Tapi pada waktu kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan dan Tuhan mewahyukan dirinya sekaligus memperkenalkan namanya kepada kita, maka yang ditulis di Mazmur 91 ayat 14, sungguh hati mereka melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan mereka. Aku akan membentengi mereka, sebab mereka mengenal namaku. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani, arti pengenalan, arti pada waktu kita berseru kepada namanya, di pihak Tuhan tiba-tiba dia akan lakukan, I will set them, I will set him, I will set her on high. Karena itu judul tema kita adalah From the Peak to the Peak to the greatest mountain to the highest sky. Kenapa? Karena Mazmur 91 itu adalah Mazmur yang diberikan kepada kita. Dan pada waktu kita memanggil nama Tuhan, maka dari pihak Tuhan, I will set them, I will set you on high, because He hath known my name. Tuhan akan menaruh kita di tempat yang tinggi. Pengurapan di tempat ini tercurah dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena Kidung Agung 1 ayat 3 di dalam cinta dikatakan seperti ini. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Karena itu setiap kali kita memanggil nama Tuhan, maka pengurapan dari Tuhan, perjanjian minyak zaitun, perjanjian semua jenis pengurapan, itu semakin membungkus kita semakin tebal. Dan dikatakan di Habakuk 13, Hakim-Hakim 13 ayat 17-18. Nama itu rahasia. Nama itu rahasia dan jika diungkapkan akan mengundang kekaguman dan menghasilkan keajaiban atau sesuatu yang supranatural. Salah satu nama yang sangat saya sering panggil di hadapan Tuhan dan kalau saya di pasukan adalah Jehovah Sebaot. Saya pernah mendapat wahyu pada waktu saya memanggil nama Jehovah Sebaot. Tuhan berjanji akan memanggil seluruh penjuru bumi, semua makhluk untuk memberi hormat kepada Tuhan. Ciri khas the best version dari tentara adalah aroma kehormatan, aroma kemuliaan akan keluar dari setiap derap kita, setiap langkah kita, setiap gema deklarasi suara kita. Yang pertama, derapnya adalah tanda telah keluarnya Tuhan berperang di depanmu. Tertulis di 2 Samuel 5 ayat 24. Yang kedua, langkah dari pasukan tentara, dari pasukan terdahsyat, dikatakan bahwa pada waktu Tuhan menjejakkan kakinya, maka dia akan selalu meninggalkan jejak-jejak lemak. Jadi kalau Tuhan visit beserta pasukan terdahsyatnya melakukan visit, maka itu akan meninggalkan jejak-jejak lemak yang artinya kelimpahan. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku setiap kali kita melangkah. Dan
The best version dari tentara adalah setiap kali kita berdeklarasi, maka deklarasi kita akan memanggil seluruh umat manusia menghadap Tuhan dan tidak menyisakan satu manusia pun yang tidak memberikan hormat kepada Tuhan dan menaikkan sembah dengan berkata yes and amin, praise and glory, wisdom and thanksgiving, honor and power and might belong to our God forever and ever. Amin. Ada dua best version dari tentara yang kita belajar di Alkitab, yaitu Daud dan Joshua. Akan diteruskan oleh Kak Yanta. The best version tentara adalah kita mau belajar dari Yosua. Di Yosua kita belajar dari, boleh PPT-nya? Dalam Keluaran 24 ayat yang ke-13 dan 18 dikatakan seperti ini. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam. Yosua adalah orang yang mengerti menghargai otoritas yang di atasnya. Yosua adalah mengerti apa yang harus dikerjakan sebagai orang kepercayaan seorang pemimpin, saudara. Dan dikatakan bahwa Yosua punya penundukan diri kepada otoritas dan itu bukan sebuah tekanan, tapi itu sebuah honor. Seberapa banyak kita merasa waktu pemimpin mempercayakan kita, waktu pemimpin menarik kita dan kita merasa itu sebuah tekanan. Tapi Yosua berbeda. Waktu Tuhan mempercayakan, waktu Musa mempercayakan tugas menunggu 40 hari, 40 malam di gunung, di kaki gunung atau di tengah gunung mungkin, saudara. Tidak ada protes, tidak ada pertanyaan, tidak ada kecurigaan. Kenapa? Karena Yosua punya trust yang besar, yang kuat terhadap seorang pemimpin. Hari ini seberapa besar trust kita terhadap apa yang sudah Tuhan taruh di atas kita? Siapa yang Tuhan sudah taruh di atas kita? Percaya kepada pemimpin. Musa pasti setiap hari lihat hari-harinya. Yosua lihat hari-harinya Musa. Dia tahu. Tapi waktu dia melihat sesuatu mungkin yang tidak sesuai dengan hati Yosua, itu bukan untuk dibicarakan, saudara. Itu bukan untuk digosipkan, diberitakan, tapi untuk didoakan, mengcover. Yosua melatih dirinya no comment untuk setiap perintah. Bukankah saya dan saudara di Mahanaim dilatih seperti ini? Tiap kali ada penugasan yang baru, waktu 1 juta penyembah di seluruh bumi, di Indonesia bahkan di bangsa-bangsa. Ada banyak mujizat yang kita lihat, termasuk saya. Menembusi namanya gereja Katolik Protestan itu gak mudah. Gak punya jabatan siapa-siapa, saudara. Tapi yang pasti saya tahu, saya punya otoritas, saya punya kuasa, dilatih no comment untuk semua itu. Dan saya lihat pintu lawatan itu dibuka. Yang belum pernah saya lihat seorang Romo yang dihormati oleh seluruh jemaatnya. Hari itu, saudara, dia ubah peraturan gerejanya. Dan mereka berkata, kami belum pernah tahu namanya doa syafaat. Tapi hari ini aku akan ubah itu. Minggu aku akan ubah itu. Aku akan ajak jemaatku berdoa buat Indonesia. Tiap perintah jangan jadikan beban. Tapi jadikan itu sebuah perjalanan bersama Tuhan. Ada masa nanti kita akan belajar. Yosua itu akan punya perang sendiri. Gak bisa lagi Musa. Kita punya perang sendiri. Gak bisa terus Ibu PMI tolong. Pemimpin-pemimpin di unit kita jerit minta tolong. Gak bisa. Akan ada sebuah perjalanan. Di mana Tuhan bawa saya, bawa saudara, perang secara personal dengan musuh-musuh kita. Yang ajaib,
waktu Yosua melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tidak ada di PPT, tapi saya bacakan saudara. Di dalam Bilangan 27 ayat 18 dan 20. Dikatakan lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Upah ketaatan, warisan diturunkan. Upah kesetiaan, warisan dialirkan. Tuhan yang berfirman. Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang nyuruh saudara. Jadi kalau hari ini saya dan saudara dilatih taat setia. Nggak usah pakai protes. Ingat satu kali Tuhan berfirman kepada pemimpin kita. Satu kali Tuhan akan bicara kepada mereka. Seperti Tuhan bicara kepada Musa. Waktunya pengangkatan itu terjadi. Waktunya warisan itu diberikan. Next. Ini terbalik. Oh ya ini. Yosua adalah orang yang menembus hati Tuhan. Dikatakan di dalam Yosua 10 ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini. Belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara, belum pernah terjadi. Belum pernah tertulis sebelumnya dan sesudahnya. Ada satu orang yang bisa menembus hati Tuhan. Untuk apa? Menghentikan bulan dan matahari. Kenapa? Yosua sudah dilatih oleh Musa. Dia sudah mendapatkan warisan untuk mengerjakan, dan sekarang Yosua punya perang sendiri menghadapi musuh sendiri. Dan dikatakan di Alkitab belum pernah ada seperti Yosua. Dan tidak akan ada seperti Yosua yang dimana doanya didengarkan oleh Tuhan. Bukankah kita pasukan terdahsyat menetapkan 7 benua, menetapkan Indonesia, menetapkan bangsa-bangsa, resesi tidak boleh datang. Bukankah kita menetapkan antikris tidak boleh datang, menghembuskan nafasnya pun tidak boleh. Kenapa? Karena ada kita, pasukan terdahsyat, yang nafas hidup kita adalah pengabdian dan cinta. Nafas hidup kita adalah kesetiaan. Itu yang dimiliki oleh Yosua. Kenapa Yosua sangat luar biasa? Itu tidak terjadi tiba-tiba, saudara. Itu tidak terjadi seketika, suddenly, tidak. Tapi melewati proses kesetiaan, ujian ketekunan. Dia harus lewati semua itu. Sampai dikatakan Alkitab, belum pernah ada seperti Yosua, di mana doanya didengarkan oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, belum pernah ada sebuah kebangkitan seperti pasukan terdahsyat yang menetapkan 7 benua, menetapkan 7 gunung, menetapkan Indonesia, bangsa-bangsa. Tidak boleh ada kerusakan di dalamnya. Karena ada saya dan ada saudara. Kita ini sangat spesial. Salah satu menjadi versi terbaik pasukan ataupun tentara. Kita ini spesial. Katakan, aku ini spesial. Percaya diri saudara ya. Aduh, spesial gimana Bu? Masih bingung uang kontrakan. Spesial gimana Bu? Habis pulang ini masih utang, udah nunggu nih. Buang semua itu. Katakan, aku tetap spesial di mata Tuhan. Aku tetap spesial di mata Tuhan.
Sampai Tuhan berkata, belum pernah ada sebuah kegerakan seperti Mahanaim. Katakan amin. Katakan amin. Itulah saya dan saudara. Kita dipercayakan bangsa-bangsa untuk menguasainya, untuk mengendalikannya. Ditetapkan sampai jadi seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Berikutnya. Ini terbalik kayaknya yang Yosua terima mandat ya. Saya baca di sini ya. Yosua terima mandat dan menyelesaikan dengan kuat. Mental tentara itu kerja, saudara. Ya, mental dari tentara itu bukan nganggur. Jadi kalau nggak disuruh seneng kipas-kipas. Oh, aku nggak dapat bagian nih, enak nih. Itu mental bukan mental tentara. Tapi mental tentara waktu saudara ditugaskan kemanapun pergi. Yes, aku ada di garda paling depan. Aku akan jalan dengan Tuhan. Aku akan buka jalan dengan Tuhan. Aku akan mengubah kemustahilan jadi keajaiban. Itu mental pasukan. Bukan ketika saudara nggak disuruh makin senang, ya. Yosua 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dua musuh Israel terbesar memasuki Kanaan, yaitu ketika mereka menghadapi tembok Yeriko dan menghadapi sungai Yordan, saudara. Tapi dua musuh terbesar ini, Yosua berdiri menangkap yang dari Tuhan, melakukan tepat yang seperti Tuhan mau, jalani sampai seluruh tembok itu diruntuhkan, dihancurkan. Sampai semua yang berkuasa di dalamnya ditundukkan di bawah kaki mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan mandat dan Tuhan yang menyelesaikan. Yosua berjalan secara personal, secara pribadi. Dia berjalan untuk menghancurkan tembok Yeriko. Dia berjalan untuk membelah sungai Yordan. Hari ini apa yang menjadi tembok di hidup kita? Bukankah seringkali kita yang membuat batasan, limit dengan Tuhan? Dan kita berkata bagian ini jangan Tuhan. Kalau sampai sini aja Tuhan boleh. Tapi kalau lebih sedikit jangan. Apalagi waktu Tuhan mengorek ego kita, saudara. Saya ini banyak dibentuk di tentara, saudara. Percayalah, sampai berani berdiri seperti ini. Kenapa? Seluruh ego, ketakutan, trauma itu bukan dipelihara, diempok-empok sama pemimpin-pemimpin. Kayak Bu Iin. Jadi nggak ada bagian untuk bersembunyi. Selain daripada saya berdiri, meruntuhkan tembok saya, membelah laut ataupun sungai Yordan itu di hidup saya. Hari ini apa yang menjadi masalah ataupun pembatas hidup kita dengan Tuhan? Hari ini apa yang membatasi saudara dengan Tuhan? Hari ini mari berdiri, angkat pedang saudara. Berkata seperti Yosua berkata. Menghancurkan setiap musuh demi musuh. Berikutnya tentang Daud. Daud adalah seorang panglima perang yang berani memenggal musuh yang terbesar. Kita tahu semua bagaimana Daud menghadapi Goliat. Ya. Dikatakan seperti ini, 1 Samuel 17 ayat 50 sampai 51. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Daud punya keberanian memenggal musuh bersama Tuhan. Hari ini, saudara dan saya
kalau tidak punya keberanian memenggal musuh-musuh pribadi kita, maka satu kali musuh itu akan membunuh kita balik. Pilih membunuh atau dibunuh, saudara. Saya memilih untuk membunuh. Menghentikan semua yang direncanakan iblis. Sebab ini waktunya, waktu lawatan terbesar yang Tuhan janjikan. Ini waktunya masa Daud, Salomo yang Tuhan janjikan harus jadi di hidup kita. Sebelum Indonesia ini dikenyangkan dan jadi lumbung pangan dunia, masa Daud dan Salomo itu terjadi. Lihat lumbung-lumbung pribadi kita. Jangan sampai kita berkoar di sini, tapi lumbung-lumbung kita minus. Sebab itu, bunuh raksasa saudara. Kalau meminjam pinjol jadi kebiasaan saudara, hari ini putuskan, itu bukan versi terbaik kita. Tuhan janji mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik. Dan dengan dari gunung batu, Dia janji mengenyangkan kita. Dia janji menjadikan kita kepala, bukan ekor. Dia janji memberikan kita roti untuk dimakan. Dan Dia memberikan kita benih untuk ditaburkan. Hari ini mari percaya. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Daud punya keberanian untuk memenggal musuh yang terbesar. Tapi di Alkitab ada namanya Yeter yang tidak punya keberanian memenggal musuh. Di Alkitab ada namanya Raja Saul, seorang raja yang tidak berani memenggal Agag. Di Alkitab ada namanya Barak yang juga tidak berani memenggal musuhnya. Saya berdoa kita tidak termasuk kepada 3 golongan orang tersebut. Karena seperti tadi Bu Ruth Apung katakan bahwa kita sudah dibungkus berlapis-lapis dengan sumpah dan perjanjian. Maka tidak ada alasan untuk roh ketakutan itu menguasai kita. Karena waktunya memenggal musuh demi musuh kita. Terakhir, hari Sabtu jam 1 pagi saya dibangunkan Tuhan. Untuk Tuhan cuma ngomong satu kata ini saudara. Yaitu tentang Daud. Bukan yang ini. Yang hatinya bisa ditempati Tuhan. Tolong ini BMN coba cari yang. Ya. Untuk Tuhan ngomong ini doang sama saya. Jam 1 pagi. Tuhan bilang. The best version. Kemuliaan Daud adalah ketika aku bisa menempati hatinya. Itu dengan kerelaan saudara. Bukan dengan sebuah paksaan Tuhan mau masuk di dalamnya. Waktu tadi klipnya mempelai. Bagaimana hubungan antara mempelai itu dengan Tuhan. Saya tuh nangis sekali. Saya bilang Tuhan, sampai kapanpun aku pengen seperti itu. Bisa menangkap hatimu, ngerti yang engkau mau. Bisa menyatu dengan engkau dalam setiap momen. Dan itu gak mudah. Dan waktu Tuhan bangunkan saya, Tuhan bilang itu yang Daud punya. Hatinya bisa ditempati Tuhan. Hari ini saudara, siapa yang menempati hati kita? Kalau kita menjadi versi yang terbaik dalam kemuliaan, dalam semua yang terbaik, satu hal yang Tuhan mau, hati kita ini bisa ditempati Tuhan. Bukan ditempati yang lain. Janjinya pasti ya dan amin. Berkat itu datang pasti ya dan amin. Kemuliaan itu pasti datang. Percayalah saudara. Tapi waktu Tuhan melimpahi kita dengan semua yang terbaik. Dengan kejayaan, nama baik, pelayanan yang semakin besar. Siapa yang menempati hati kita? Apakah masih kehendaknya? Apakah masih suaranya? Apakah masih visinya? Atau sudah berganti kepada hati kita?
berganti kepada visi kita, berganti kepada keinginan kita. Dan Tuhan tidak mau itu. Untuk itu Tuhan munculkan tema the best version dari setiap kita. Harus keluar hari-hari ini. Supaya terjadi pembalikan keadaan di hidup setiap kita. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur yang keluar dari sebuah kejatuhan, tapi bertobat, saudara. Dia berkata, apapun boleh engkau ambil dan singkirkan dari hidupku. Apapun boleh engkau cabut dari hidupku. Tapi satu Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Beranikah kita membuat keputusan hari ini? Sebagai bentuk kita berkata, ini the best versionku Tuhan. Dan aku berkata, tempati hatiku, miliki hatiku. Apapun boleh terjadi, tapi jangan ada perpisahan, jangan ada jarak di antara aku dan engkau. Seberapa berani kita meletakkan hak pribadi kita. Tahta bukan pengejaran Daud. Sekalipun itu pasti Tuhan berikan. Nubuatannya jelas, pasti. Tapi ingat, tahta tidak pernah menahan hati Daud. Tahta tidak pernah menggeser Tuhan dari hidup Daud. Karena buat Daud hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menempati hatinya. Sampai Daud menangkap apa inti dari hati Tuhan. Bahkan di saat pertobatannya digemakan di seluruh Israel. Itu bukan memalukan dia, tapi sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Bisa menyatu dengan hati Tuhan. Saya berdoa biar the best version dari tentara kita sebagai tentara Tuhan. Ini jadi dalam hidup setiap kita. Menyatu menjadi jubah baru kita. Untuk kita mengerjakan next apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap pribadi kita.